Yang kami ingin tanyakan ini mengapa kok mau menjadi calon wali kota? Bukannya selama ini sudah berat tugasnya sebagai anggota DPD? Ya, sebenarnya enggak juga, ini kecelakaan sejarah itu. Bukan cita-cita wali kota itu. Oh bukan, oke. Iya, sampai terakhir 80, setelah itu beda budayanya itu hubungan antara anak kos dengan yang ibu kos itu baik. Seperti keluarga Pak ya? Seperti keluarga, dengan masyarakat sekitar baik. Saling bantu-membantu, gotong royong gitu. Tetapi perkembangan zaman itu memang ya berbeda. Tuntutannya mungkin ya, tantangannya juga berbeda. Nah, khusus untuk Yogyakarta, Kang Afnan mau bikin apa supaya budaya Yogyakarta ini yang adiluhung ini tetap terjaga dan lestari Pak? Ya, terima kasih, ini bagus sekali. Selamat datang di Voy Talk, mari bicara bersama Voy. Hari ini kami kedatangan tamu dari kota Yogyakarta, Kang Afnan Hadikusumo. Kalau orang Jogja nanyanya pripun kabare? Pripun kabare? Punten. Baik. Selamat pagi Pak Edi. Jadi gini, kita pertama terima kasih Kang Afnan sudah mau meluangkan waktu mampir ke kantor Voice of Indonesia. Iya, terima kasih, sama-sama. Jauh-jauh dari Jogja, walaupun ada juga home base di Jakarta gitu. Iya, ini kan nasibnya hampir sama dengan Pak Edi dulu waktu kuliah di Jogja. Nah, kita sekarang langsung ke inti permasalahan ini, walaupun tinggal beberapa bulan lagi ya Pak. Iya. Nah, ini kan kita dengar Pak Afnan ini mau maju sebagai calon wali kota Yogyakarta. Nah, sebelumnya anggota DPD RI. Ya. Nah, yang kami ingin tanyakan ini mengapa kok mau menjadi calon wali kota? Bukannya selama ini sudah berat tugasnya sebagai anggota DPD? Ya, sebenarnya enggak juga, ini kecelakaan sejarah itu. Bukan cita-cita wali kota itu. Oh bukan, oke. Iya. Tetapi begini, jadi teman-teman melihat bahwa mungkin cukuplah ya di DPD kita mengabdi gitu. Ya. Jadi saya 3 periode di sana, mengikuti dinamika di DPD RI, ribut-ribut di DPD RI, merasakan gitu. Sehingga waktu itu cukuplah, kita perlu regenerasi. Perlu yang muda-muda, yang baru, yang masih seger pikirannya gitu. Sehingga saya nggak maju lagi ke DPD RI, dan saya sudah pamit dengan beberapa orang. Ternyata mereka melihat bahwa pengabdiannya itu belum paripurna. Oke. Masih dibutuhkan gitu pengabdiannya itu, dan yaitu muncul ide untuk maju di pilkada kota. Kenapa? Karena Jogja itu butuh pelayan, ya. Butuh kepala pelayan yang betul-betul berwawasan pengabdian. Jadi tidak hidupnya sudah selesai gitu, tidak memikirkan yang lain. Nah, mereka melihat saya pas untuk itu. Nah, kemudian bagaimana ceritanya bisa berpasangan dengan Singgih Raharjo untuk kontestasi wali kota dan wakil wali kota ini? Iya, sebenarnya dinamika untuk pasangan dan seterusnya itu panjang. Iya, oke. Jadi kita waktu itu sudah membentuk koalisi 4 partai besar ya, yang punya kursi. Ada Golkar, ada PKS, ada Gerindra, P3 gitu. Nah, mereka bersepakat bahwa AB1 saya. Nah, kemudian AB2 waktu itu kita tawarkan ke beberapa partai, tidak bersedia, dan jatuh ke Gerindra. Setelah itu
kita dinamikanya waktu itu banyak sekali yang akan berpasangan gitu ya. Ada yang backgroundnya pengusaha, kemudian ada yang backgroundnya politisi, entrepreneur, macam-macam itu. Tapi kita kembalikan ke mekanismenya Partai Gerindra, karena jatahnya Partai Gerindra. Nah, muncullah Pak Singgih Raharjo ini, yang dulu kemarin pernah menjadi PJ Wali Kota tahun 2022-2023, 1 tahun. Dan beliau pernah menjadi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi DIY. Birokrat ya Pak ya? Birokrat ya, pensiun tahun 2024 yang kemarin. Nah, ini menurut Gerindra ini sudah cukup modalnya untuk ikut mengabdi di kota Yogyakarta. Oke, kan Jogja ini kan dikenal sebagai kota pelajar, kota budaya. Nah, kalau nanti warga Yogyakarta menghendaki dan Kang Aptem terpilih ini, mau dibawa kemana ini Jogja ini? Apa yang mau diusung untuk Jogja lebih baik, Jogja lebih maju? Ya, jadi kita yang kita bawa ya, itu yang pertama berkaitan dengan pendidikan. Kenapa mau kita angkat ya untuk lebih maju lagi, pariwisata sama, ya itu karena Jogja itu bisa hidup dari 2 sektor itu, 3 sektor. Yang pertama, sektor utama ya pendidikan itu, karena banyak orang yang datang ke Jogja untuk mengenyam pendidikan. Yang kedua, dari sisi pariwisata, banyak wisatawan yang masuk ke Jogja. Implikasinya dari dua ini, pendukung utama dari perekonomian di kota Yogyakarta ini adalah secara tidak langsung maupun langsung. Kalau langsung kan pajak, kalau tidak langsung itu menghidupkan perekonomian di kota Yogyakarta. Misalnya saja dengan masuknya para wisatawan, kemudian masuknya para mahasiswa atau siswa yang ingin belajar di kota Jogja, itu kemudian tumbuh kos-kosan, kemudian ada hotel, kemudian ada juga rumah makan, warung, oleh-oleh, mesin fotokopi, kemudian jasa yang lain ya, laundry misalnya. Nah, ini yang menghidupkan perekonomian di kota Yogyakarta. Nah, kita menurut kami ya, ini tidak cukup kalau hanya pendidikan saja, karena tantangan ke depan dunia internasional itu cenderung untuk ekspansi pendidikan kemana-mana. Jadi misalnya NU ya, Australian North University itu tantangan ke depan itu bisa buka sekolah di kota Jogja gitu. Boleh dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru kemarin disahkan itu bisa. Kalau enggak dosennya ngajar di Indonesia, di Jogja, itu bisa. Maka target kita adalah bagaimana sekolah dan perguruan tinggi di Muhammadiyah itu bisa go internasional. Sehingga mimpi kita adalah kota Jogja ini menjadi kota pendidikan yang maju, kemudian yang bisa bersaing di dunia internasional. Yang kedua, sama, pariwisata juga begitu. Pariwisata kita ini nomor 2 setelah Bali ya, di Indonesia. Kita ingin lama tinggal di kota Yogyakarta itu, para wisatawan bisa lebih lama lagi dengan menikmati wisata alam, wisata budaya, kemudian juga historis gitu, pendidikan dan seterusnya, di mana selama ini lama tinggalnya tidak begitu. Berapa hari mereka Pak? Cepat Stay-nya?
kalau di rata-rata itu 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam ya. Oke. Nah, kita kalau bisa menampilkan banyak hiburan, kemudian objek wisata baru yang ini kira-kira bisa mengantisipasi lama tinggal yang begitu cepat itu dari para wisatawan. Oke, itu di 2 sektor Pak ya. Nah, secara umum yang Bapak amati atau tim yang melakukan riset di lokasi atau di Yogyakarta, apa saja sih masalah-masalah krusial masyarakat Kota Yogyakarta ini yang akan dientaskan lah begitu? Ya, kalau problem di Kota Jogja ya secara umum itu ada disparitas ya. Disparitas ekonomi antara yang kaya dengan yang kelas menengah ke bawah itu jaraknya terlalu jauh ya. Kemudian yang kedua ada problematika angka kematian ibu hamil juga masih, walaupun secara nasional kita berada di tengahan, tetapi itu perlu menjadi perhatian. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan stunting, angka stunting itu perlu dikurangi gitu. Yang keempat tentang kenakalan di jalanan itu juga perlu kita atasi karena kota wisata syaratnya harus aman, nyaman dan tertib. Nah, itu yang menjadi syarat objek wisata yang disukai oleh orang ya seperti itu. Saya pernah ke Ceko juga seperti itu. Di Italia, di Korea itu tempatnya bersih, aman, nyaman. Banyak wisatawan datang ke sana. Banyak anak yang ingin belajar juga belajar ke sana. Nah, itu yang kami melihat bahwa problematika di Kota Yogyakarta seperti itu. Yang selanjutnya ya persoalan tentang lingkungan hidup, terutama sampah. Sampah memang menjadi problema, tapi kalau kita diberi kesempatan untuk menjadi pelayan masyarakat, insya Allah 100 hari selesai. Nah, saya menarik nih Pak, untuk sampah. Sampah itu bisa menjadi problema, bisa juga menjadi solusi. Betul. Nah, solusi yang Bapak tawarkan untuk mengelola sampah itu seperti apa? Jadi begini, ini kondisi sampah di Kota Jogja, ini masih darurat, darurat sampah. Kalau darurat, maka penyelesaiannya adalah melalui penyelesaian darurat, tidak bisa normal. Kalau normal itu kan melalui pemilahan, kemudian pengolahan. Kalau yang ini enggak, ya ini yang paling cepat dibakar. Itu paling cepat. Begitu ini selesai, tidak ada penumpukan lagi, masyarakatnya bisa diajak untuk memilah-milah di rumahnya sendiri. Nah, itu insya Allah untuk penanganan sampah yang normal itu bisa dilakukan. Selama ini TPA-nya di daerah mana kalau Jogja? Kalau dulu di TPA Piyungan, kemudian TPA Piyungan ditutup, kita mempunyai TPA di Nitian, daerah Nitian, di daerah Sorosutan juga ada. Tetapi itu tidak memenuhi daya tampung yang diperlukan, sehingga sebagian besar kita buang ke Bantul, sebagian besar lagi sulit untuk maka itu tadi yang tidak bisa ditampung di Nitian dan Sorosutan ya dibakar menurut saya, sambil menunggu kesadaran masyarakat untuk bisa memilah sampah dengan baik. Betul, kan sampah itu kan bisa menjadi pupuk kan Pak? Betul. Ya, diolah di pekarangan rumah, dibentuk biofori atau apa kan? Ya, tapi jumlah yang sadar seperti itu nggak banyak. Tidak banyak ya. Ada yang model begitu ada, cuman memang tingkat kesadarannya masih kurang. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan.
Kalau untuk bank sampah, apakah sudah ada di sana, Pak? Sudah ada, sudah jalan. Hmm. Sekali lagi karena jumlah sampahnya terlalu besar, itu sama sekali masih ada yang belum bisa ditampung. Ya. Oke. Yogyakarta ini kan daerah tempat tujuan, satu wisata, dua sekolah atau pendidikan. Nah, bagaimana nih antara pendatang dengan orang asli atau pribumi di sana itu seperti apa akulturasinya antara mereka dengan orang asli Yogyakarta supaya kehidupan aman, tentram, dan nyaman tadi? Nah, begini. Tahun 70, saya masih ingat, saya masih kecil tadi. Saya kelahiran 67 ya. Ya. Masih kecil, sekitar tahun 70, 75 lah. Dulu itu saya itu hidup dari kampung Kauman, di mana waktu itu kampus UGM itu masih di seputaran keraton, sehingga banyak anak-anak kos di Kauman, banyak sekali. Ibu-ibu kos di sana juga induk semang lah ya, banyak sekali. Tetapi suasana waktu itu adalah suasana kekeluargaan yang saya lihat ya. Jadi antara yang kos dengan ibu kosnya ini hubungannya baik. Dengan orang tua kos ini baik. Dan biasanya tradisi waktu itu kalau ada orang tua ingin ngekoskan anaknya di Jogja itu datang titip gitu sambil bawa buah tangan gitu ya. Titip. Jadi tidak seperti sekarang ini suruh nyari sendiri anak-anak, kemudian cari yang jauh dari kampung supaya tidak berinteraksi sosial. Enggak begitu, kalau dulu enggak. Dulu itu di kampung saya, di kampung mana-mana gitu, tahun 70-an, 75 sampai terakhir 80, setelah itu beda budayanya itu hubungan antara anak kos dengan yang ibu kos itu baik. Seperti keluarga, Pak ya? Seperti keluarga, dengan masyarakat sekitar baik, saling bantu-membantu, gotong royong gitu. Tetapi perkembangan zaman itu memang ya berbeda, tuntutannya mungkin ya, tantangannya juga berbeda, sehingga setelah tahun 80 ke atas itu kos menjadi bisnis. Sudah bukan menjadi tempat untuk ini ya, untuk menjadikan sebuah keluarga besar gitu. Kalau dulu kos-kosan kan gitu cara berpikirnya. Kadang anak kos dapat anaknya ibu kos. Ya, itu kadang gitu ya. Itu istilahnya apa tuh, Pak? Istilahnya apa tuh di Jogja? Inkulturasi. Ya, inkulturasi. Nah, kemudian tradisinya juga begitu karena banyak anak kos. Tradisi orang Jawa itu kan tertutup. Tidak terbuka itu. Begitu anak kosnya dari Sumatera, dari Kalimantan, yang mereka itu lebih terbuka, maka tradisi itu menjadi berbaur ya, akulturasi. Bilang gitu. Orang Jogja itu lebih terbuka lagi, saling mempengaruhi. Orang Batak yang tadinya galak-galak, begitu masuk ke Jogja, sampai di Batak malah ini orang Batak hilang Bataknya. Nah, itulah inkulturasi, jadi saling mempengaruhi. Nah, ini positif ya, positif. Tetapi semakin ke sini itu hilang. Jadi interaksi sosial antara anak kos dengan warga kampung juga mulai berkurang. Nah, program kami ini ingin mengembalikan itu. Jadi bagaimana anak kos itu jangan seperti anak kos. Anak kos itu nanti bisa menyatu dengan masyarakat sekitar itu melalui apa? Melalui program Jogja Rembuk. Judulnya Jogja Rembuk. Jogja Rembuk itu adalah program bagaimana kita bisa menyatukan antara yang datang dengan yang penduduk sekitar itu. Yang kedua, bisa menyelesaikan problem sosial di sekitar masyarakat itu, bisa mengurangi kenakalan remaja, kemudian bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Jogja, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang itu berkaitan langsung antara pelayanan masyarakat dengan masyarakat yang dilayani. Melalui apa? Bantuan
kita memberikan bantuan 100 juta ke kelurahan khusus untuk menyelesaikan itu, khusus ya. Karena ada yang bantuan yang lain ada, bantuan yang lain ada ke kelurahan, tapi yang ini 100 juta ini khusus untuk penyelesaian persoalan sosial. Ya, oke. Baik Pak. Persoalan budaya modern yang masuk ke daerah atau ke negara kita ini kan juga menjadi problem di mana-mana Pak ya. Ada budaya asing masuk, kemudian bagaimana nih kita mempertahankan budaya kita supaya tetap lestari. Nah, khusus untuk Yogyakarta, Kang Adnan mau bikin apa supaya budaya Yogyakarta ini yang adiluhung ini tetap terjaga dan lestari, Pak? Ya, terima kasih, ini bagus sekali. Jadi Yogyakarta ya, terutama kota Yogyakarta itu kan sudah ditetapkan sebagai World Heritage. Ya, oke. World Heritage dengan sumbu filosofis itu yang menjadi pusatnya. Sehingga di kota Yogyakarta itu ada beberapa kecamatan atau kemanten misalnya yang itu nanti sangat berkorelasi dengan keraton dan kadipaten Pakualaman itu. Ya. Punya korelasi seperti itu. Nah, di situ syaratnya memang World Heritage itu bahwa di tempat-tempat itu harus ada tradisi sehari-hari warga masyarakat itu yang tidak hilang. Nah, bagaimana caranya agar tidak hanya tempat itu, kemudian di tempat lain juga tidak kehilangan akar budayanya, itu dengan kita bekerja sama dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat melalui dana keistimewaan yang salah satunya adalah digunakan untuk pembinaan kebudayaan di wilayah itu. Ya, itu kita melakukan pembinaan kebudayaan ya, yang cakupannya luas sebenarnya, tidak hanya budaya yang lampau itu, tetapi juga budaya ke depan ya, itu melalui kerjasama. Jadi diharapkan budaya Jawa di kota Yogyakarta bisa lestari, Pak ya? Bisa lestari ya. Dan budaya Jawa itu bukan hanya yang tradisional, tari serimpi, itu kan lama, tapi juga budaya Jawa yang agak modern. Sekarang kan banyak yang musik-musik modern tapi anunya Jawa. Iya. Apa namanya itu? Campur sari. Campur sari ya. Nah, ada beberapa titik kalau kita lihat wisata di Yogyakarta itu kan yang sekarang ini ada yang bilang over wisatawannya Pak ya. Seperti kawasan Malioboro. Itu kan satu, kebanyakan wisata sehingga sudah tidak nyaman untuk berjalan atau di sana. Yang kedua, ada warung-warung kaki lima, warung tenda di situ yang suka mematok harga yang tinggi sekali untuk para wisatawan. Itu kan bikin orang kapok, Pak. Nutuk. Ya, itu istilahnya nutuk ya, Pak ya. Itu bagaimana mengatasi solusi ini, Pak? Agar wisatawan tetap nyaman, orang bisa menikmati, tapi kesannya baik. Jadi memang kalau di kota ya, itu perlu pemerataan wilayah wisata baru. Kalau tidak ada tempat wisata baru, jenuh juga. Sehingga kalau kita mau merefer di Korea gitu ya, pinggir-pinggir sungai itu jadi tempat wisata yang wisatanya banyak itu. Jadi menjadi, kalau di Korea ya, pinggir sungai itu menjadi tempat publik di mana masyarakat itu bebas melakukan kegiatan di sana. Mau main sepatu roda, mau main skateboard, mau jalan kaki, mau naik sepeda gitu di pinggir sungai itu ya. Pinggir sungainya luas, di situ ada rumah makannya juga, ada kafenya yang gede gitu. Kemudian saya tanya waktu itu, oh ini untuk pentas seni ya di sini karena tempatnya luas gitu. Nah, saya kira perlu seperti itu. Jadi pengembangan di pinggir sungai itu bisa lebih dikembangkan lagi gitu. Karena untuk kota itu ada keterbatasan lahan. Kita itu luasnya hanya 32,5 km persegi ya.
yang ada di sana itu sekitar 370.000 kakak manusia. manusia. Oke. 370.000 orang gitu yang hidup kalau malam. Kalau malam. Kalau malam, karena kenapa kalau malam? Kalau malam itu berarti itu penduduk asli tidur di rumah gitu ya. Nah Kalau sekarang siang kalau siang 2 kali 2 lipatnya, kali lipat. 740.000 bisa lebih, Hmm. bisa lebih. Lebihnya apa? Lebihnya kalau wisatawan masuk ke kota Jogja. Dengan begitu maka ruang publik itu perlu ditambah karena ruang publiknya menjadi menyusut. Ya, ya. Akibatnya kalau orang tumblek-blek di kota Jogja ini macet. Ya. Nah ini perlu didesain bagaimana tempat-tempat yang masih kosong itu bisa digunakan untuk fasilitas publik. Iya. Oke, tadi Kang Abnan bilang sungai-sungai. Ada banyak sungai yang melintasi kota Yogyakarta. Ya. Nah, di antara sungai-sungai itu apa saja yang sudah ada fasilitas publiknya, apa yang belum, dan apa yang mau dikembangkan lagi? Sungai mana yang mau dikembangkan lagi, Di? Ya. Kita itu punya 3 sungai utama. Oke. Yang pertama sebelah barat Sungai Winongo, kemudian Sungai Code, Sode, Sungai Gajah Wong. Itu yang utama. Kalau yang kecil-kecil bukan sungai, itu kalen. kali. Nah, 3 sungai utama itu untuk Code memang sebagian sudah, tapi di tempat lain masih belum. Ini yang kalau kita mendekati titik nol ya, yang paling mungkin adalah Sungai Winongo dan Sungai Code yang dipersiapkan untuk fasilitas publik yang bisa digunakan untuk acara-acara yang lebih luas. Jadi sudah ada itu Pak ya, cikal bakalnya terutama Kali Code sudah ya? Ada, terutama Kali Code. Kalau yang lain-lain masih belum. Nah, sekarang apa lagi yang Bapak inginkan untuk Jogja lebih baik ke depan? Kalau kami ya melihat bahwa sekali lagi UMKM itu perlu kita dorong, perlu kita beri kesempatan agar mereka bisa bersaing gitu ya dengan produk-produk lain. Nah, kalau kita melihatnya UMKM itu memang harusnya go internasional. Seperti saya ingin belajar dari Cina gitu ya. Cina itu UMKM itu sudah bisa bikin motor gitu, sudah bisa bikin televisi. Jadi orang bikin motor itu onderdilnya itu rumahan, itu bisnis rumahan. Televisi itu juga bisnis rumahan di sana. Nah, siapa yang beli? Yang beli adalah dunia ketiga, termasuk di Indonesia. Nah, saya inginnya, mimpi saya, kota Jogja itu UMKM-nya begitu, bisa go internasional. Tapi memang syaratnya harus menjaga kualitas mutu. Ya, itu yang paling standarnya penting. itu. Nah, tugas pemerintah adalah menyiapkan produk-produk itu standarnya bisa standar internasional. Itu tugas pemerintah, meningkatkan SDM-nya di UMKM, kemudian menjaga kualitas itu. Oke Pak, Jogja ini kan seperti yang Bapak bilang tadi kan wilayahnya tidak terlalu luas. Tidak luas. Juga berbatasan dengan Sleman, Bantul, di Kulon Progo. Nah, bagaimana sinergi antara kota Yogyakarta dengan Sleman, Bantul, dan Kulon Progo ini untuk membangun terutama daerah-daerah yang ada di perbatasan kota? Ya, selama ini sudah ada kerjasama nih. Namanya Kertomantul. Kertomantul itu Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Itu kerjasama di bidang pengairan karena sama-sama dilewati dua sungai. Kemudian juga persampahan gitu. Pengelolaan sampah itu dikelola bareng-bareng, namanya Sekretariat Kertomantul bersama. Kulon Progo belum terlibat karena memang keterhubungannya nggak begitu ini ya. Perbatasannya itu nggak masuk secara langsung seperti Gunung Kidul dengan kota, nggak ada.
Iya, betul. Kita dilewati Bantul dan Sleman baru Kulon Progo itu. Sehingga belum banyak terlibat. Tapi ke depan itu bisa dilakukan dengan apa? MOU G2G antara pemerintah kota dengan pemerintah Kulon Progo misalnya. Apa itu? Misalnya pengadaan air bersih. Ya. Kemudian yang kedua kerjasama untuk TPA ya, tempat pembuangan akhir sampah atau pengolahan, bukan tempat pembuangan tapi tempat pengolahan akhir sampah. Itu di Kulon Progo misalnya. Yang sangat mungkin bisa terjadi itu karena yaitu asasnya kan saling menguntungkan. Nanti Kulon Progo untung, kota untung. Itu yang gambaran kita ya tentang kerjasama itu. Nah, kemudian di antara pemilih kita itu kan kaum muda atau milenial itu kan paling banyak Pak ya. Baik di Jogja, Jawa, Sumatera dan daerah-daerah lain, mayoritas adalah kaum muda. Nah, bagaimana meraih hati kaum muda ini untuk diajak sama-sama membangun kota Yogyakarta? Ya, kaum muda itu kan paling seneng kalau mereka itu punya kesenangan yang sama. Mereka akan berkumpul kan. Kemudian yang kedua, kaum muda sekarang ini butuh sosok ayah. Sosok itu mayoritas begitu. Karena apa? Karena mereka selama ini kehilangan sosok itu, larinya ke internet itu. Kalau tanya sekarang tidak tanya ke bapaknya tapi tanya ke Google gitu. Nah, ini butuh sosok itu. Sehingga pemerintah kota itu menurut saya itu bisa memfasilitasi anak-anak muda ini supaya bisa mengembangkan kreativitas mereka, kemudian menjadi ayahnya anak-anak muda. Pemerintah kota itu menjadi bapaknya anak-anak muda ini. Kalau ada apa-apa tanya ke pemerintah kota bisa menjawab. Kalau ada persoalan lapor ke pemerintah kota bisa menjawab. Sebagai tadi saya sampaikan sebagai pelayan masyarakat. Itu yang berkaitan dengan anak muda. Yang kedua, pemerintah kota sesuai dengan ketugasannya menurut teori kan pemerintahan yang baik itu pemerintahan yang enabler. Enabler itu pemerintah itu sebagai katalis, sebagai perantara, ya, fasilitator. Ketika masyarakat mempunyai inisiatif, maka pemerintah itu menjadi fasilitatornya. Kalau kita ingin main sepak bola, nggak ada lapangan, pemerintah menyediakan lapangannya, itu fasilitator. Tidak kemudian malah kita bikinkan lapangan bola, anak-anak itu suruh main bola semua, nggak begitu. Kalau ini ada inisiatif, ini baru pemerintah ini menjadi fasilitator. Nah, problematik di kota itu ada klub sepak bola namanya PSIM yang selama ini home-nya itu kan di Jogja ya. Ini dan sampai sekarang baru masuk Liga 2. Itu maka cita-cita kita itu mencarikan home untuk mereka. Yang kedua juga menaikkan klasemennya menjadi di klasemen kelas 1 ya nanti. Nah, bagaimana upayanya? Karena selama ini kan ada peraturan Mendagri yang melarang pemerintah kota untuk ikut campur dalam pembiayaan, sehingga semua dibebankan ke swasta. Nah, pemerintah kota itu juga mempunyai lembaga swasta, BUMD. Nah, dari sanalah nanti kolaborasi antara BUMD dengan pihak swasta di situ. Jadi untuk menaikkan klasemen. Para penggemar bola, penyuka bola, ini ada nih wahananya ini Pak ya? Ada. Nanti melalui apa? Yaitu tadi, melalui BUMD kerjasama dengan pihak swasta. Tidak melanggar aturan, tapi bisa membantu. Jadi sepak bola. Para penggemar bola, apa namanya, Laskar Mataram, ya. Bisa nanti Braja Musti bisa menjadi ada tempatnya nih untuk ada tempatnya.
Dan saya kira nanti teman-teman penyuka bola itu tidak hanya menjadi penonton bola, Ya. nantinya mereka juga bisa berkreasi, yang penting kita berikan tempatnya. Nah, kalau untuk bola yang dikhawatirkan orang itu kan adalah kerusuhan, Pak ya. Nah, bagaimana agar orang itu menonton dengan riang, pulangnya bahagia, walaupun timnya kalah gitu. Itu gimana tuh, Pak? Itu perlu perlu kesadaran bersama tentang itu. Tapi persoalan itu kan tidak hanya di Jogja, di kota-kota lain juga begitu, bahkan di luar negeri ada hooligan, ada itu kan begitu. Ya. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kesadaran teman-teman semua ya, terutama penggemar bola itu, bahwa Jogja itu kan kota wisata. Kalau terjadi kerusuhan itu nggak laku ini Jogja ini. Ya. Nggak akan ada orang yang mau berwisata di tempat kerusuhan, nggak ada. Atau ingin menyekolahkan anaknya di tempat yang di situ berantem melulu, nggak ada. Ya. Jadi ini perlu menjadi catatan, kesadaran untuk baik pengurus Laskar Mataramnya maupun para anggotanya Laskar Mataramnya, Pak ya. Ya. Penting itu. Karena tanpa kesadaran itu pribadi gitu ya susah. Demikian tadi bincang-bincang kita di Voitalk kali ini dengan Kang Afnan Hadikusumo. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai ketemu di Voitalk berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Salam.